Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun kula nuwun sampurasun punten. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu, di awal diulang lagi dalam menjawab salam menurut kaidah bahasa Arab niku mboten waalaikumsalam tapi waalaikumussalam. Waalaikumsalam. Di lughatil Arabiyah, di dalam qawaid tata bahasa Arab ada alif lam samsiah di depannya, mesti jawabnya waalaikummus. Kalau buka YouTube itu dibuka percakapan bahasa Arab. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kaifa haluk, bi khair walhamdulillah, dan seterusnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarram wal muhtaram yang kami hormati, kami muliakan Bapak Ketua Takmir Masjid yang baru. Kapan dilantiknya nih? Ya? Sebulan. Berarti enggak bareng dengan Pak Gubernur ya? Gubernur itu 20 November kalau nggak salah ya. Ya? Oh, Februari. Kelingan Pak. Februari. Ini Maret, berarti unda-undi ya Pak karo Pak Gubernur. Dilantik oleh Menteri Agama apa KUA nih? Ya. Mbah Kaum mulu yo. Kok malah Mbah Kaum? Iya, alhamdulillah. Di sini kecamatannya ikut mana? Waihalim. Yes. Sudah diajukan untuk apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. SK ya? SK pengurus yang baru. Ada tunjangannya itu Pak. Tunjangannya di akhirat nanti. Amin ya Rabbal. Bapak Ketua, Bapak Jamhari SAG apa MAG? SAG. Kemudian ketua masjid yang lama naik pangkat jadi penasehat. Mesti begitu. Saya 2 periode dari ketua masjid. Rata-rata kalau ketua masjid jadi penasehat atau mesti di atasnya gitu. Naik pangkat. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian para jamaah sekalian, bapak-bapak, Pak RT mana Pak RT? Hadir? Oh iya Pak RT. Sehat sekali. Lepung ya? Oh iya, aku kelingan pas pengajian waktu itu sini dengan Pak Lurah ya. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, sampun tilem? Nggih. Ora neng suarane apa merem apa dolanan HP? Ya. Ya. Ibu-ibu sudah berapa kali khatam bulan Ramadan ini? Ini sudah hari ke-17. Malam ke-17. Berapa kali khatam? Alhamdulillah. 1 kali khatam ya. Itu mulai Ramadan ini apa seumur hidup? Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi
unzila fihil Qur'an, yang mana Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, di dalam bulan suci Ramadan ini menurunkan Al-Qur'an. Maka Ramadan ini banyak julukannya: Syahrus Syam, Syahrus Shadaqah, Syahrul Fitri. Termasuk di dalamnya Ramadan itu dijuluki Syahrul bulan Al-Qur'an. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini karena nuzulul Quran, maka kurang lebihnya pengajian kita seputar nuzulul Quran atau seputar Al-Quran. Yang pertama, berkenan Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita yakini bahwasanya apapun, siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki nomor sepindah. Yang pertama, apa saja, siapa saja yang berhubungan dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Yang pertama, malaikat yang menjadi perantara turunnya wahyu, turunnya Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad. Malaikat siapa, Bu? Israel. Malaikat Jibril alaihi salam, karena menjadi perantara turunnya wahyu, perantara turunnya Quran, maka Jibril dinaikkan, dijadikan oleh Allah termasuk imamul malaikah, menjadi imamnya para malaikat, yakni malaikat Jibril alaihi dapat julukan Ruhul Qudus, ruh yang suci. Dialah malaikat Jibril alaihi yang menjadi wasilah turunnya wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi yang kepadanya diberikan Al-Quran sebagai mukjizat, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena menerima Al-Quran mukjizatnya, Allah muliakan menjadi penghulunya para nabi. Allah muliakan sebagai imamul anbiya wal mursalin. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan, ya, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, menjadi bulan yang paling mulia, disebut bulan suci, ditunggu-tunggu oleh orang-orang beriman. Mohon maaf, bahkan orang yang tidak beriman, bahkan orang kafir sekalipun senang dengan bulan Ramadan ini. Cina itu mohon maaf, maksudnya Cina yang non muslim itu dia senang Ramadan ini, ya. Di Kemeling itu melu dodolan takjil barang kok. Celonoan cendek ora jilbaban iki Islam apa ora? Ya. Mohon maaf, artinya bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an jadi bulan paling mulia, yakni bulan suci Ramadan. Malam yang malamnya itu di dalamnya turun Al-Qur'an yang disebut malam Lailatul, yang disebut Lailatul Qadar. Jadi lucu kalau disebut malam, disebut malam lagi itu. Laila itu, lail itu kan malam apa? Malam Lailatul Qadar. Maksudnya malam Lailatul kan dua. Disebut Lailatul. Jadi malam yang paling mulia, siapa yang beribadah di dalamnya khairum minan naum. Khairum min lupa diterus nih kan, khairum minan naum, khairum min alfi syahr. Siapa beribadah di dalamnya maka seolah-olah dia seperti beribadah 1000 bulan. Alfi syahr,
1000 bulan itu kalau dihitung kurang lebihnya 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Kita beribadah malam itu, maka seolah-olah kita beribadah 1000 bulan. Maka Bapak Ibu sekalian, ya ini sedikit nyenggol Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar itu ndak mesti gimana Ustadz kalau rasa-rasanya ketemu Lailatul Qadar itu, apa kemudian merinding bulu romanya, kemudian malam itu seperti apa? Ya kalau dalam kisah-kisah tanda-tandanya ada. Ya. Orang yang mendapatkannya itu seperti apa? Masyhur Bapak sekalian, yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, merasa atau tidak dia, terasa atau tidak dia, tapi kalau malam itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan malam itu malam Lailatul Qadar, maka dia pun mendapatkannya. Maksudnya gimana? Tarawih ya Bu, jangan taraweh, sing bener bahasanya tarawih ya, bahasa Arabnya tarawih, dibaca taraweh. Ilate wong Jawa ki angel. Ono tarawih, taraweh gitu. Tarawih itu bahasa Arab artinya santai. Jadi orang kesusu salate jane. Santai. Tarawih dari malam pertama sampai 3 malam pertama sampai ke 30, tidak terputus terus. Jangan juga karena masyhur hadis keterangan para ustadz, para ulama, tarawih itu malam 21 sampai 30 malam-malam kan ganjil. Nanti saya mau sholat tarawihnya nanti nunggu malam 21, 23, 25, 27. Nah, tidak begitu juga ya. Justru yang dimungkinkan mendapatkan malam Lailatul Qadar oleh yang istiqomah ibadahnya dari hari pertama, malam pertama sampai terakhir ini. Maka mudah-mudahan kula jenengan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkannya. Amin ya rabbal. Insya Allah setiap bulan Ramadan kita dapatkan. Kuncinya jangan putus. Kalaupun mohon maaf bapak-bapak atau ibu bapak-bapak mungkin repot betul malam ini tidak bisa ke masjid, nggak bisa isya berjamaah, nggak bisa tarawih berjamaah, maka jangan tinggalkan. Kalau bisa di rumah berjamaah dengan istri atau dengan anak yang belum sholat, maksudnya yang belum tarawih. Tapi kalaupun sudah sholat, tidak apa-apa, minta kawani, nak kawani bapak sholat tarawih, boleh. Jangan sampai ketinggalan. Ibu-ibu yang mohon maaf udzur atau datang bulan 10 hari terakhir datang bulan, sudah seminggu terakhir, kan sayang banget Lailatul Qadar. Nah, seperti itu. Maka jangan tinggalkan zikirnya, jangan tinggalkan wiridnya. Nah ini supaya tetap dapat Lailatul Qadar. Dah, malah Lailatul Qadar iki nuzulul Quran iki. Ya. Oke. Dimulai tadi apa Bu? Malaikat. Nanti ibu-ibu siapa yang bisa jawab dapat hadiah nih dari ketua masjid yang baru. Yang pertama, apapun yang berhubungan, siapa dan apa, benda ataupun manusia yang berhubungan dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Yang pertama tadi apa? Malaikat, nabi, bulan, malam, baru 4 nih. Malaikat Jibril, Nabi Muhammad, bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar, tempat masukan dari Pak Ketua Masjid, tempat diturunkannya Al-Quran ya, Makatul Mukarramah, Jabal Nur, Gua Hiro,
sampai lingkungannya sampai Makkah sampai Madinah menjadi tempat yang dikunjungi oleh umat Islam sedunia, tempat yang paling mengangankan ya bahasa Indonesianya, tempat yang senantiasa membuat kita rindu. Bahkan rindunya Mekah Madinah itu kalau kita ke sana rindunya nggak nunggu pulang, nggak nunggu sampai di rumah. 1 hari menjelang pulang itu sudah sedih luar biasa. Oh sesuk wis balik, jemuh kalau aku mulang. Isukan tos dek uih kak Indonesia deh sudah mau pulang lagi. Tawaf wada masih di depan Ka'bahnya, belum pulang sudah rindu. Inilah tempat diturunkan Al-Quran, jadi tempat yang paling mulia, umat yang paling mulia. Bahkan diharamkan surga dimasuki umat-umat yang lainnya sebelum umat Nabi Muhammad masuk ke dalam jannah adalah umat yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Dan siapa-siapa pribadi-pribadi kita semua yang istiqomah dengan Al-Quran, belajar membacanya, kemudian sudah bisa baca, istiqomah membacanya, kemudian belajar mengetahui artinya, maksudnya, kemudian mengamalkan dan menyampaikannya, termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan digelari oleh Allah khusus Al-Quran itu orang-orang yang istiqomah dengan Al-Quran digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hadis Nabi SAW menjadi ahlullah, jadi keluarganya Allah. Salah satu itu langsung ditunjuk siapa keluarga Allah, jadi keluarga. Gimana Pak kalau keluarga? Jadi keluarganya Pak Ketua Masjid aja lumayan. Kalau bagi-bagi, jangan disebut kalau masjid ya. Jadi keluarganya RT lah. Mana Pak RT? Nah, kalau ada bantuan, ya kalau ada bantuan, ada 10 orang miskin, yang 5 tetangga enggak jauh di sana, yang 5 ini tetangga dekat, terus sekelek unyen. Keluarga semua, yang 1 ponakan, 1 adik, 1 sepupu. Mana? Pak RT kira-kira milih yang mana yang mau dikasih bantuan? Ibaratkan posisikan bapak-bapak semua jadi RT lah. Kalau dikasih saudara semua kelihatan betul Pak kayaknya. Ya sudahlah, saudara 3, orang lain pasti dibanyakin saudara. Ya, nepotisme itu diajarkan dalam agama. Maksudnya seperti apa? Sodakoh bahkan zakat yang utama itu kepada kerabat dekat, kepada paman, kepada keponakan, itu yang diutamakan. Jangan sedekah ke ujung kampung sana, saudara sendiri yang dekat bahkan keluarga tidak diperhatikan. Nah ini ya ahlullah. Jadi orang yang ahli Quran itu digolongkan keluarga Allah. Wa khossatuh, 2 pangkatnya. 1 dijadikan keluarga Allah, yang kedua wa khossatuh menjadi orang-orang khos, orang khawas, orang khusus, dalam kurung orang-orang istimewanya Allah. Itu keutamaan Al-Quran luar biasa. Orang-orang yang istiqomah dengan Al-Quran. Bahkan Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, perintah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam bab Al-Quran, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bunyi hadisnya Iqra'ul Quran, diawali dengan fi'il amr, perintah Iqra', bacalah Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti, fa innahu sesungguhnya dia siapa? Al-Quran akan datang yaumal qiyamah, di hari kiamat, syafi'an li ashabihi, syafi'an memberi syafaat li ashabihi kepada sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu sekalian,
Syafaat yang kita dapatkan pertama dari Nabi Muhammad, yang kedua dari sesama muslim. Sesama kita nanti di akhirat akan memberikan kesaksian kebaikan. Betul Pak? Ketua masjid Pak Jamhari, betul dulu Pak Sofyan pernah ceramah di sini menyampaikan fadilah Quran. Alhamdulillah beberapa jamaah kemudian melaksanakan apa yang disampaikan. Satu dengan yang lain, nanti Pak Andi jadi saksi bagi Pak RT. Pak RT waktu jadi RT dulu rajin berjamaah di masjid, rajin ikut sholat berjamaah, rajin ikut pengajian waktu jadi RT. Waktu jadi RT. Nanti kalau nggak jadi RT, tambah rajin. Alhamdulillah. Kalau tambah rajin besoknya pilih lagi. Kalau udah nggak jadi RT, nggak ke masjid, nggak usah dipilih lagi. Jadi kaling, ya amin ya rabbal alamin. Nah, ini Bapak sekalian, Nabi akan memberi syafaat, sesama kita akan memberi syafaat, menjadi minimal jadi saksi. Ya Allah, saya jadi saksi kebaikan. Dulu beliau aktif berjamaah di masjid, sama-sama kami ikut pengajian. Ibu-ibu pun begitu, rajin untuk hadir pengajian. Kemudian siapa lagi yang bisa memberi syafaat? Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, bahkan di kubur akan menjelma menjadi manusia, menjadi makhluk yang akan mengawani kita semuanya. Bahkan diriwayatkan dia akan berada antara kain kafan dan badan kita. Silahkan engkau bertanya wahai Munkar dan Nakir, tanyalah dengan apa yang engkau tanyakan, tetapi aku tidak akan berpisah darinya sampai dengan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Qur'an. Apalagi fadilahnya, kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan mengiklankan Iqra, bacalah sesuai dengan ayat-ayat yang kau baca ketika di dunia, dan naiklah dari setiap ayat yang dibaca naik satu tingkat. Satu ayat naik satu tingkat, satu ayat naik satu tingkat. Bacalah terus sebagaimana engkau baca dulu ketika di dunia, maka Bapak Ibu, derajat surga kita salah satunya ditentukan berapa banyak ayat yang dulu kita baca ketika di dunia. Kalau banyak ayat yang kita baca, setinggi itulah derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Goh Pak Ustadz Kimak pandai membaca nih. Pripun Ustadz, sampun sepuh boten saged maos. Karena memang masih ada yang buta huruf Al-Qur'an, itu masih ada. Apa jawabannya? Belajar. Karena menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi. Maka disebut lahdi itu lahat, dari ayunan sampai ke liang lahat. Itu masih belajar. Buktinya apa? Ya beberapa madhab ataupun ulama, ya ada yang pakai ada yang enggak. Ya, tapi itu salah satu bukti bahwasanya kita di kubur itu masih belajar. Sudah di liang lahat, bahasanya masih ditalqin. Ya mungkin sebagian ada yang pakai, ada yang enggak, ada masalah. Tapi maksudnya ini salah satu bukti sudah di dalam kubur itu masih dikasih tahu. Beno ki kham kadumulang ngunyin inje, jamaah ki kadumulang. Mangke nak jamaah pun sami wangsul, wahai mayit. Ja'a malakaini, akan datang dua malaikat munkar akan bertanya kepadamu. Nanti kalau kamu ditanya man rabbuka, kaget Bu? Itu baru suara saya. Gimana kalau suara Munkar Nakir itu? Suaranya menggelegar, Masya Allah. Nggak ada ceritanya sakit jantung dan lain-lain, nggak ada. Pokoknya harus jawab.
Man rabbuka, kalau nanti ditanya di kubur siapa Tuhanmu, Allahu Rabbi. Nanti ditanya siapa nabimu, apa kiblatmu, siapa saudaramu dan seterusnya. Itu diajari orang di kubur, itu masih diajari. Maka maksudnya nuntut ilmu itu wajib dari ayunan sampai liang lahat, apalagi masih hidup. Nggak ada alasan matone wis lamur, wis belereng matone lho Pak Ustad, untune wis entek. Bismillah Mbah, ya pakai gigi palsu nggak apa-apa, supaya bacaannya bisa sesuai tajwidnya, boleh. Nah ini bos sekalian, tetap belajar. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang susah payah baca Al-Qur'an itu pahalanya dua. Justru pahalanya dua kali, satu pahala karena bacaannya, yang satu pahala karena susah dan payahnya belajar. Jadi nggak ada alasan nggak bisa baca Quran. Siapa yang niat sungguh-sungguh baca Al-Quran, sungguh-sungguh niat baca Al-Quran, pengen bisa baca, umur 60, umur 50 belum bisa baca, pengen bisa baca, mulai dari Iqra, mulai dari turutan. Kok Iqra 3 baru dapat Iqra 3, tapi pengennya beneran, belajarnya sungguh-sungguh, tiap habis maghrib, tiap habis subuh tahsin dengan ustadz, antara za dengan ja, wangel pokoknya. Tapi tidak apa-apa, terus belajar sungguh-sungguh. Kok baru Iqra 3, jilid 3 mati, meninggal dunia, maka kelak di akhirat akan dibangkitkan, digolongkan dengan orang yang pinter, yang bisa membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena orang yang meninggal itu akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya ketika meninggal dunia. Bahkan orang-orang yang niat untuk menghafal Al-Qur'an, sudah umur 70, ngulang-ulang juz 30 itu 2 tahun gak selesai-selesai juz 30. An-Naba sampai An-Nas tidak selesai-selesai, nyangkutnya di Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma wala antum abiduna ma wala ana abidu ma'a wala antum abiduna ma wala ana abidu ma'a wala antum abiduna ma lakum dinukum waladhdallin. Nah itu gak rampung-rampung. Makanya saya yang hati-hati, konsentrasi betul itu baca Qul ya ayyuhal kafirun itu. Apalagi biasa disampaikan kayak gini, kadang-kadang balik dewi, waduh itu biasa dolanan Qul ya ayyuhal kafirun. Seperti itu sekalian. Ya. Baca apa? Wal asri bisa sampai watin. Wal asri innal insana lafi illal ladina wa amilus wa tawasobil. Iya benar kalau di situ. Tapi kalau baca giliran baca watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal balidil amin. Terus laqad khalaqnal insana fi tsumma radadnahu asfala sa. Terus illal ladzina amanu. Watin kok jadi wal asri gitu kan. Itu baru juz 30. Kebayang Pak bagaimana hafidz Quran itu baca ngapalkan surat Yasin itu, jenengan bisa hafal surat Yasin kan setengah hafal kita ini. Kalau Yasin itu mesti setengah. Kadang-kadang nek wis Yasinan surah sah nyekel Yasin karo merem kan mantuk-mantuk. Nyambung karena nyambung semuanya ya. Bisa gitu kan. Karena biasa diulang-ulang. Giliran kalau maca dhewe merem yo. Waduh apa kan. Nah, seperti itu sekalian. Maka niat sungguh-sungguh mau menghafal Al-Quran, belum hafal kok mati. Memang bahasa Al-Quran itu mati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa itu bahasa Quran. Kok nggak sopan? Bukan nggak sopan, itu bahasa Al-Quran. Makanya besok kalau menyiarkan orang mati, jangan sebut meninggal dunia. Telah mati Bapak. Weh, apa kucing darani mati itu? Enggak lah. Itu bahasa Al-Quran. Ya memang halusnya seperti itulah disebut halus ya. Cuman enggak bisa dipakai kalau untuk ibadah. Inna sholati
baca apa? Iftitah ya. Allahu Akbar kabiro sampai inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal dunia. Kan batal sholatnya itu kalau disebut begitu. Nah ini. Wa ya tetap mati. Kok sudah ngapal Quran sungguh-sungguh pengen hafal 30 juz 30 belum selesai tapi sungguh-sungguh pengennya ngapal beneran. Maka nanti di akhirat dibangkitkan. Ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibangkitkan dan disejajarkan digolongkan bersama orang-orang hufadzul Quran dengan orang yang hafal Al-Quran. Kenapa? Karena di dunia dulu sungguh-sungguh pengen bisa hafal Quran. Hebat sekalian. Maka modal kita itu modal pengen aja sudah niatul mukmin afdalu min amaliha. Bahkan niatnya orang Islam itu bahkan lebih baik dari amalnya. Niat sholat tahajud kan sering kita dengar niat sholat tahajud, niatkan aja sholat tahajud, pengen bener sholat tahajud, kok bangun-bangun sudah terkejut mau subuh, Allahu Akbar, Allahu sholatu khairum minan naum, sudah azan subuh. Tapi niatnya sungguh-sungguh, dengan niatnya itu maka dia mendapatkan pahala sholat tahajud walaupun dia ndak sholat. Tapi jangan modus, yang penting niat baik. Niat tapi bangunnya siang terus, nah, itu namanya modus. Gak usah malaikat, polisi aja tahu itu. Nah, itu namanya modus. KC-nya baik. Nah, seperti itu. Ini Bapak sekalian, diulang Bu. Nah, jadi belum selesai itu tadi. Yang pertama, malaikat, nabi, bulan, malam, tempat, umat Nabi Muhammad SAW sampai dengan pribadi-pribadi kita semuanya. Dan yang terakhir, nanti silahkan cari yang lainnya. Yang terakhir benda, kertas. Nopo? Kertas ini kalau hanya tulisannya berita tentang PSU Pesawaran, pemilihan. Saya orang Pesawaran, nyoblos lagi, bakal dapat amplop lagi kan gua. Kalau cuman berita PSU Pesawaran, kalau cuman berita pelantikan gubernur, cuman berita korupsi Pertamina, kuel-kuel buang. Jadi bungkus terasi, bungkus cabai boleh. Tapi walaupun ini kertas ini biasa, sama-sama kertas, tapi isinya tulisannya bacaan Al-Quran ya. Bahkan mohon maaf orang non muslim melihat sobekan Iqra itu, saya pernah ngelihat orang non muslim ini, wih ini kan Al-Quran kan, rapat paham deh kan, yang penting enak tulisannya kan tulisan Iqra, ada tulisan itu diambil ditaruh di atas. Orang non muslim, apalagi kita ngerti tidak boleh Al-Quran taruh di bawah, tidak boleh bekas Al-Quran kok untuk bungkus lombok, untuk tatakan lemari go lemek. Kita saja ya kan, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, apapun yang berhubungan dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Itulah diantara hikmah nuzulul Quran kita, Bapak Ibu sekalian. Apapun dan siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan tinggalkan Al-Quran, jangan tinggalkan Al-Quran sebisa mungkin apa yang kita bisa untuk Al-Quran ini. Khususnya pertama perintah Nabi tadi baca, supaya bisa baca belajar. Yang sudah bisa baca istiqomahkan. Ini dalam satu kitab ini dipelajari di pondok-pondok pesantren Pak Ketua, ibu-ibu sekalian, bahkan bukan hanya di pesantren, di perguruan tinggi dalam dan luar negeri, karena ini kitab kontemporer dikarang oleh Al-Imamul A'zam Imam Ghazali rahmatullah alaih. Nama kitabnya Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin bab tentang ilmu
khususnya tentang Al-Quran. Orang muslim, orang beriman, orang Islam itu mesti mengkhatamkan Al-Quran. Ini dawuh Imam Al-Ghazali, sekurang-kurangnya 1 tahun itu ping pindho. Cek jelema Sunda 2 kali, 2 kali, wokadai. Bahasa Jawanya marrotain, twice, 2 kali pas kalian. Al-Quran kelak bisa memberi syafaat, dan Al-Quran kelak akan bisa menuntut kalau haknya tidak ditunaikan. Al-Quran ini punya hak. Haknya Al-Quran dikhatamkan 1 tahun 2 kali. Sekarang tinggal hitung masing-masing. Kalau umur saya 40 misal, umur 40, saya bisa baca Al-Quran mulai 10 tahun. Contoh saja Pak ya. Saya bisa baca Quran umur 10 tahun. Umur sekarang 40. Dari 10 sampai 40 berarti 30 tahun umur bisa baca Qurannya. Punya kewajiban setahun. Berarti di umur 40 tahun ini, karena bisa baca mulai umur 10, maka saya punya kewajiban menghatamkan Quran itu berapa? 30 dikali, berarti seumur saya minimal harus khatam Quran 60 kali. Hitungannya gitu. Kalau Pak RT, mungkin Pak RT 5 bulan udah bisa baca Quran dulu ya? Belum ya? Apa lahir bisa baca Quran enggak? Ya katakanlah kalau seperti itu Pak RT mungkin sekarang umur 50 katakan. Kalau umur 50 berarti 40 tahun bisa baca Qurannya. Maka paling enggak Pak RT harus pernah ngatamkan Quran 80 kali. Kalau selama ini baru 2 kali Pak RT berarti punya hutang 78. Dikejar daripada nanti dituntut oleh Al-Quran. Al-Quran syafaatnya pasti. Syafaat Al-Quran pasti diterima, dan tuntutannya pasti dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, maka ya terus waktu Pak Ustadz ngeten-ngeten ini enggak. Demikian Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, maka yang punya bon disemangati. Minimal kalau yang kemarin-kemarin belum tahu, maka sekarang punya target 1 tahun paling sedikit pokoknya 2 kah? Gimana caranya? Ketika Ramadan jangan sampai lewat, khatamkan 1 kali. Kenapa di Ramadan? Karena Ramadan ini ada suasana fastabikul, lomba-lomba. Ibu udah juz berapa? Ya kan? Gitu. Buat grup yuk, grup khataman Quran. Nah, diconteng. Kalau sudah dibaca gambarnya Ka'bah. Ya, kalau belum dibaca kasih gambar masjid. Kalau ibu lagi uzur, lagi nggak baca, lagi main gambar bulan. Gambar bulan sama bintang itu. Artinya lagi datang bulan. Itu saya lihat di grupnya ibu saya, kok ini ada gambar bulan mak? Itu lagi orangnya lagi men katanya. Oh iya. Iya. Kalau gambar Ka'bah udah dibaca, kalau gambar masjid belum dibaca, seperti itu. Silahkan buat grup ini ada suasana Ramadan, baca Quran, disemangati. Kemudian nanti di luar Ramadan minimal 1 kali. Tapi ternyata saya juga luar biasa ya Pak, lebih berat ngatamkan 1 kali dalam 11 bulan daripada ngatamkan 1 kali di bulan Ramadan. Luar biasa. Tapi mudah-mudahan dengan istiqomah dibaca, insya Allah gak berat. Dan mudah-mudahan bukan hanya 2 kali, apalagi kalau sudah pensiun, sudah banyak waktu. Nah ini, ya mohon maaf. Iya, Pak Komandan, Mbien, iya. Karena memang isi masjid sekarang kalau mau dia habis zuhur di masjid-masjid itu ya sepuh-sepuh. Kalau yang muda-muda alasannya kerja, alasannya masih dinas, apalagi anak-anak, maka isi masjid itu habis zuhur, saya keliling mana-mana habis zuhur rata-rata yang pun sepuh-sepuh. Tapi memang itu
hitung-hitung bayar utang yang dulu-dulu. Saya tadi ketataan siang tadi. Ada 5 tempat untuk, kalau mohon maaf kalau ada acara lagu ya, organ atau apa itu kan ada tempat untuk naruh teksnya itu ya. Nah itu. Iki ning masjid kok eneng nggo nyanyi organ ngono kae kan gitu. Ya, ada kakinya seperti ini. Kemudian ini. Rupanya habis sholat bapak-bapak itu duduk kan lingguh ning ngisor, kalau duduk di bawah pegel. Jadi duduk di kursi, ininya dinaikkan, Al-Qur'annya di sini. Masya Allah. Ini belinya di mana Pak? Online Pak, tuku bareng-bareng. Wah. Kalau kalau mau beli di pasar tengah, di tempat jualan gitar, tempat jualan organ itu ada di situ. Tapi enak itu bacanya. Jadi dia nggak megang di bawah situ, kemudian ada pembatasnya kan, akan seperti itu. Nah ini sekali. Boleh seperti itu. Manfaatkan fasilitas. Nah, ini. Jadi Ramadan hatamkan 1 kali, di luar Ramadan 1 kali. Nah sekarang mumpung kelingan udah jam mau 9:30. Diingatkan Pak, saya tadi nggak lama Pak, ini Pak Ustadz kata Pak Andi. Ojo suwi-suwi marahi wis terawih. Mungkin ada yang belum makan juga kan? Apa mau sekalian sahur? Enak sing wis krip-krip barang. Nah, sebelum dilanjutkan, saya mau kasih hadiah, jangan sampai lewat hadiahnya. Ada Quran dengan minyak wangi. Ibu-ibu dulu. Ya, boleh dikinikan. Yang Allah muliakan karena Al-Quran dari atas sampai bawah tadi. Boleh salah satu jawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama Surihati. G. Jawab. Yang bersangkutan dengan Al-Quran ya Pak Ustaz. Ya. Nabi Rasulullah Nabi Muhammad SAW, bulan, tempat, Lailatul Qadar, terus malam, Nabi, tempat, Lailatul Qadar, terus kertas ya yang terakhir benda terus bulan, Al-Quran, yang pertama tadi malaikat siapa Bu? Jibril. Terus nabinya Nabi Muhammad SAW. bulannya bulan Ramadan. malamnya Lailatul Qadar. tempatnya di Gua Hiro. iya Mekah. Pinter ya, tepuk tangan. Baik, Ibu mau hadiah minyak wangi atau Al-Quran? Al-Quran Pak Ustaz. Oke, monggo jenengan kasihkan hadiah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya bisa dibaca. Kalau nggak kelihatan sama Ibu nanti kasihkan putrinya atau putranya. Nah, karena saya mau bawa yang besar atau angin gue boleh saya kewedi. Baik. Alhamdulillah. Baik Mas sekalian, yang selanjutnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami yakin insya Allah apalagi yang di masjid ini sudah biasa menghatamkan Al-Quran ya, membaca dan menghatamkan. Jadi ada amalan afdol, ayyul amalul ahabbu ilallah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa amalan yang dicintai oleh Allah? Maka Nabi bersabda, al-hallul murtahil. Ayyul halul murtahil ya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Amalan al-halul murtahil adalah orang yang membaca Al-Quran minal awal ilal akhir. Orang baca Al-Quran dari awal sampai akhir. Begitu selesai dia mengawali kembali. Begitu selesai langsung diawali kembali.
Dan ini menjadi adab atau tata cara membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran dan memulai kembali. Ini amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau di pondok itu diajari, kalau ngatamkan Quran itu bukan sampai qul a'udzu birabbin nas selesai terus tutup terus doa, mboten. Tapi caranya, coba mungkin Ibu Ayang ada Al-Quran atau enggak, dibayangkan aja mudah. Jadi selesai baca itu kan sampai qul a'udzu birabbin nas selesai. Maka jangan langsung doa dan jangan langsung ditutup, langsung buka. Kok langsung Al-Baqarah? Mulai dari awal. Surat apa yang awal? Anak ada Quran ya. Al-Fatihah. An-Nas paling ujung di belakang. Minal jinnati wan. Nah, langsung buka ke depan. Itu namanya al-halul murtahil. Sudah selesai dia mulai kembali langsung mulai baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai Al-Fatihah, langsung baca Al-Baqarah 5 ayat. Sampai wa ulaika humul muflihun. Stop. Kalau Ibu mau terus enggak, stopnya di situ dulu baru doa. Wa ulaika humul, ya paling depan kan, muka paling depan itu biasanya ada kotak kecilnya itu Al-Baqarah. Selesai di situ baru Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imaman wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal. Dilagukan boleh, dibaca aja sendiri boleh. Sudah begitu wa ulaika humul muflihun. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Minimal doanya sampai di sini. Kan rata-rata di Al-Qur'an ada doa khatam. Mau sampai selesai panjang boleh, enggak apa-apa, dibaca lebih banyak, lebih panjang doanya lebih bagus. Wangel, baca pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya mohon berkah dari membaca Al-Qur'an. Ya Allah, saya mohon berkah dari baca Quran. Sudah, tutup doanya sudah selesai. Lanjutin. Kalau masih ada waktunya pengen baca lagi, lanjut ayat ke-6 surat Al-Baqarah. Itulah yang disebut al-halul murtahil, sehingga itulah tata cara adab mengkhatamkan Al-Quran. Itu dicatat apa? Dicatat berarti kita itu niat untuk mengkhatamkan kembali. Karena yang disebut niat itu bukan hanya sekedar kepengin. An-niyatu muqarranan bi fi'lihi. Yang namanya niat itu bersamaan dengan perbuatan, itu namanya niat. Tapi kalau hanya ngangen-ngangen, ngelamun, koyone munggah haji pengen, itu namanya rencana. Terus daftar Pak, urung. Terus nabung, boro-boro. Wah, itu namanya ya rencana, bukan nih. Kalau niat, saya niat mau naik haji, nabung. Minimal buat celengan sendiri, gambar Ka'bah 50.000 setiap hari atau berapa, niat, namanya niat yang seperti itu. Nanti kalau sudah ada 25 juta baru ke BSI, Bank Muamalah, nah ke bank daftar untuk dapat kursi atau daftar porsinya. Nah, ini Bapak Ibu hadirin rahimakumullah.
Baik. Satu lagi, bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau jawab gimana cara mengkhatamkan Al-Quran tadi. Ini baru disampaikan. Bapak-bapak atau ibu-ibu, orang yang bocah-bocah yo. Bapak apa ibu? Oh, ibu-ibu aja. Kalau bapak-bapak ini dah ini. Bismillah. Hadiahnya milih, ada minyak wangi, ada apa ini? Al-Quran. Kalau mau hadiah tambahan nanti sama Pak Ketua Masjid yang baru. Hadiahnya umroh bila mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah menghantamkan Al-Quran tadi, pertama setelah selesai baca surat An-Nas, lalu diulang ke Al-Fatihah, lanjut ke Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, lalu membaca doa dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tutup dengan doa. Nanti kalau mulai lanjutnya ayat ke-6. Begitu nanti kalau khatam begitu lagi. Nah, ini Pak sekalian mohon disampaikan kepada anak-anaknya, kepada putra-putrinya cara menghatamkan Al-Quran seperti itu. Karena itu yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu jadi amalan yang dicintai oleh Allah. Ayyul ahabbu ilallah a'malu ahabbu ilallah, amal yang dicintai oleh Allah. Namanya al-halul murtahil. Nanti Bu yang ada sekarang mudah lah, gak usah nyari kitab di Alidrus, buka kitab Google ya, insya Allah beberapanya sahih, namun tetap ditanyakan sama ustadz ulama, nggih. Nah, seperti itu. Kalau nasihat dari kiai ya silahkan buka Google, itu mudah, ini media. Akan tetapi tetap nanti kalau bahasa pondok itu ditahkikkan, digenahkan. Benar nggak Pak Yai, Pak Ustadz ini begini? Oh nggih, leres. Itu nanti diketik di Google itu al-halul murtahil, itu nanti nongol. Nah, amalannya yang dicintai Allah dalam menghatamkan Al-Quran. Hadiahnya apa Bu? Mau Quran apa minyak wangi? Ya, saya yang bawa Al-Quran 2 ini berkah. Insyaallah ini kembar. Dah, alhamdulillah. Yang paling terakhir ya, Bapak Ibu. Nggih, iki Pak Ustadz, iki polisi betah melek nak pas ngomong ini kadang ngantuk juga. Kenapa Bu? Kenapa? Baik. Yang terakhir, ini pesan dari kiai saya, guru saya. Bapak Ibu, di bulan Ramadan ada waktu yang mustajab, yang sedikit orang yang bisa memanfaatkannya. Bahkan saya praktek pun 30 hari itu kadang gak dapat setengahnya. Mana waktunya? Waktunya 5 menit, 10 menit sebelum buka puasa. 5 menit, 10 menit sebelum buka puasa. Karena itu waktu puncaknya kita merasa lapar, waktu puncaknya kita merasakan haus. Maka sediakan waktu 5 menit, 10 menit sebelum berbuka. Makanannya sudah siap, minumannya sudah siap, bapak, ibu, anak duduk. Zikir, doa. Zikirnya singkat saja, baca syahadat, sholawat dan istighfar. Baru doanya apa? Doanya hajat ibu masing-masing, hajat bapak masing-masing. Yang ibu-ibu, ya Allah, anak saya sudah lulus SMA, mau masuk kuliah, belum ada biaya, ya Allah mudahkan biayanya, amin. Anak saya, ya Allah, gadis sudah 27 tahun belum dapat jodoh, ya Allah mudahkanlah jodohnya, amin. Bapak-bapak, ya Allah, haduh harga lebaran, ya Allah, makung THR, makung dua, makung buat bayangan. Anak sudah minta baju, istri minta ganti hordeng,
Ya. Ibunya ngadu udah hampir 25 tahun berumah tangga, punya kulkas belum pernah 2 pintu. Kulkas dari dulu 1 pintu, awet enggak rusak-rusak juga kulkas ini. Minta sama Allah. Bapak-bapaknya, ya Allah, punya istri 1 begini benar ya Allah. Pengen apa bapak? Nggak apa-apa. Pengen apa? Pengen jadi istrinya soleha. Nggak usah aneh-aneh harapin nambah si ciwira urusan. Nah, ya bu, ibu kalau doa maghrib menjelang itu, kalau bapaknya doa agak pelan-pelan, deketin kupingnya. Doa apa bapak ini? Jangan sampai bapaknya doa aneh-aneh. Nah ini ibu-ibu sekalian, doa menjelang buka puasa. Riwayat yang lain boleh ibu ambil riwayat yang lain juga, nanti kalau sudah pas buka, Allahumma laka sum wa bika'a wa ala rizkika birahmatika, ada tambahan dhahabad dama'u wa betalatil uruku. Ini Pak, Bapak Ibu, ini doa buka puasa, ini doa pernyataan, belum ada permintaan. Doa yang disebut ini doa pernyataan, belum ada Allahumma laka, ya Allah, karena engkau aku berpuasa, wabika, karena engkau atau dengan engkau, kepada engkau kami wa ala rizkika aftortu, dan atas rezekimu kami birahmatika ya. Udah minta belum bu? Baru pernyataan, untukmu aku berpuasa, karena aku beriman, dengan rezekimu aku berbuka. Makung wat permintaan. Dereng wonten belum ada minta ini kita bu, baru pernyataan. Maka setelah buka, bismillahirrahmanirrahim, ya. Khawatir orang tua kita, ulama-ulama kita itu dulu khawatir kita itu kalau habis makan, habis minum nggak doa. Makanya disebut itu doa buka puasa. Jadi doanya sebelum Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizki, baru bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebenarnya doa itu dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab fikih Fathul Mu'in, Allahumma laka sumtu bacanya itu kalau sudah minum, kalau sudah Allahumma laka sumtu, ya Allah karena engkau aku berpuasa, denganmu beriman, dan dengan rezekimu aku dhahabat dama'u, telah basah kerongkongan. Nah itu berarti bacanya sesudah. Cuman khawatir, dari dulu ulama-ulama kita itu luar biasa khawatir, mesti nak wis mangan ngombe lali dongo. Wis mangan ngombe pasti lali, apalagi buka puasanya, buka puasa berjamaah bersama, kemudian gorengannya sedikit atau bukanya sedih. Wah, ini kalau nggak cepet-cepet nggak kebagian. Tapi minimal walaupun kapan selesainya lah, sudah minum 1 gelas, makan gorengan 3, makan kurma, kira-kira cukup sementara, berhenti, doa, ya Allah, jadikan Ramadan saya tahun ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Ya Allah, jumpakan saya ya Allah dengan Lailatul Qadar. Pengen ya Allah, kayak mana rasanya Lailatul Qadar itu ya Allah. Cerita ulama-ulama dulu seperti ini ya Allah. Pengen ya Allah kayak mana rasanya. Kalau masalah mendapatkan, insya Allah Pak, kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Penting istiqomah ibadahnya. Tapi pengen kan ngerasakan rasanya itu kayak mana sih. Katanya pohon-pohon itu sujud madep ngidul apa ngulon? Ya madep ngulon, madep ke barat. Kayak mana? Ulama-ulama dulu disibakkan bisa melihat Allah perlihatkan seperti itu. Rasanya apa? Ada rasa kedekatan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, ada merasakan kehadiran, ada kemudian merasa merinding, bulu roma berdiri, bahasanya mudah menangis dan seterusnya. Seperti apa rasanya? Ya, nah, seperti itu. Minta sama Allah apa saja doanya, dan termasuk doa-doa pribadi untuk hajat kita, hajat keluarga, monggo jenengan panjatkan ketika menjelang berbuka dan setelah
buka. Itu saja Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sudah hampir jam 10. Ceramahnya ini kayaknya sudah lebih sejam, ini wis rada bosen. Ya, insyaallah yang penting bisa diamalkan. Yang paling pokok Al-Qur'an jangan sampai ditinggalkan, baca sesempat-sempatnya, disempat-sempatkan, yang belum bisa, yang belum lancar, tahsin lagi, belajar lagi terus, yang sudah bisa baca terus supaya lancar, supaya lanyah, supaya lebih lancar nanti lebih cepat bacanya, khatamnya, termasuk cara menghatamkan Al-Qur'annya seperti tadi. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang di akhirat kelak mendapatkan syafaat Al-Qur'an. Amin ya rabbal. Kita tutup sama-sama dengan doa lagi. Allahumma arhamna bil Qur'an